Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audia Rapsanjani Rambe, NPM 21082604147. Yang saya hormati dosen pembimbing SGD dan teman-teman yang saya sayangi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas semester antara saya yang kedua di blok Basic Endocrine, di mana judulnya mind map-nya itu Addison Disease. Nah, saya akan memulainya dari definisi dan klasifikasi. Definisi Addison disease adalah kekurangan hormon adrenal, kortisol, dan aldosteron. Klasifikasinya primer kerusakan kelenjar adrenal dan sekundernya itu kekurangan ACTH dari kelenjar pituitary. Kemudian patofisiologi dari Addison disease ini kerusakan kelenjar adrenal menyebabkan penurunan produksi kortisol dan aldosteron. Akibatnya terjadi gangguan metabolisme, keseimbangan elektrolit, dan respon stres. Kemudian ada pun juga etiologi dan faktor resikonya itu adalah autoimun, penyakit autoimun yang menyerang kelenjar adrenal. Kemudian infeksi seperti TB, infeksi jamur. Ada juga tumor kanker kelenjar adrenal. Kemudian genetik, kelainan genetik langka. Kemudian faktor resikonya itu riwayat keluarga penyakit autoimun, kemudian infeksi sebelumnya. Kemudian penyakit autoimun lainnya misalnya tiroiditis autoimun. Kemudian gejala klinis Addison disease itu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar adrenal. Kemudian penyakit autoimun lainnya misalnya seperti tiroiditis dan autoimun. Nah, cara mendiagnosis dari Addison disease ini yang pertama itu ada tes darah, kadar kortisol, ACTH, tes stimulasi ACTH, kemudian ada juga pencitraan CT scan, MRI, dan kelenjar adrenal. Kemudian eh, dari Addison disease ini juga memiliki gejala klinis seperti kelelahan, penurunan berat badan, kulitnya gelap atau hiperpigmentasi, tekanan darah rendah, pusing saat berdiri, mual dan muntah, kemudian nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian diagnosis banding dan komplikasi dan prognosisnya itu hipotiroidisme, Cushing syndrome, hiperparathyroidisme, gangguan ginjal kronis. Kemudian pemeriksaan penunjang dari Addison disease itu tes darah untuk elektrolit, kadar natrium dan kalium, tes adrenal untuk produksi hormon, pencitraan untuk mengevaluasi kelenjar adrenal. Kemudian tata laksana farmako dan non farmako dari Addison disease ini terapi hormon pengganti kortikosteroid seperti hidrokortison, terapi pengganti aldosteron, fludrokortison, pengaturan diet, peningkatan asupan garam, manajemen stres, dan situasi darurat. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih kurangnya hanya milik Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.